Assalamualaikum Gus Nadib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan di Madrasah Miftahul Huda Tayu sedang diadakan vaksinasi COVID yang pertama. Betul. Nah, ini kira-kira kerjasama dari lembaga mana saja, Gi? Jadi asal mula Mbah Mujib sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Miftahul Huda Tayu bertemu dengan Bapak Kapolres membicarakan bagaimana kalau ada sinergi antara YPMH dengan Polres dalam hal vaksinasi dalam membantu program pemerintah. Namanya Pak Kapolres langsung seketika itu juga menyetujui dan langsung memerintahkan pada tim Dokes, Kedokteran dan Kesehatan di Polres, salah satu ujung tombak Polres dan Polri tentu saja pada umumnya untuk program vaksinasi Merdeka Candi. Jadi pertama waktu itu 200, tiba-tiba beberapa hari yang lalu ditambah lagi sampai 200. Dan pada saat yang sama juga kemudian dari Pemda melalui Puskesmas Tayu 1 juga menambahi 50 sehingga akhirnya menjadi 450. Jadi sehingga alhamdulillah memang program ini luar biasa karena juga antusiasme warga. Jadi dari mulai sasarannya ya, karena pertama adalah keluarga YPMH, guru-guru, tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian juga sejumlah siswa yang memenuhi batas usia 18 tahun, kemudian juga RT sekitar dan beberapa jamaah pengajiannya Mbah Mujib. Itu berarti sasarannya sebagai pengabdian YPMH kepada masyarakat sekitar begitu. Alhamdulillah antusiasme sejak pagi sebelum dibuka sudah ramai meskipun sudah di shifting ya, alhamdulillah sempat sedikit berjubel, tapi hanya karena alasan jaringan internet yang lagi lemot karena memang voltase PLN lagi turun, ini kritikal untuk PLN memang gitu. Ya, padahal semuanya sudah disiapkan, apalagi saya melihat teman-teman panitia lokal dari guru-guru dan alumni MMH sejak tadi malam menyiapkan input data yang kalau tidak diawali tadi malam, maka dengan jumlah 450 itu minimal akan selesai setelah Isya. Setelah Isya nanti. Nah, tadi baru dimulai jam 9 lebih dikit. Ya kan, sekarang jam 10 lebih 50 sudah hampir selesai dari 450. Nah, ini satu prestasi yang luar biasa. Jadi kalau tidak ada lemotnya internet malah barangkali jam 10 udah selesai. Gitu. Ini kan pengadaan vaksinasi di lingkup kependidikan, ya, terutama di madrasah. Nah, ini seberapa urgensinya sih untuk tenaga kependidikan itu agar tervaksin? Loh, jelas. Jadi tenaga pendidik dan kependidikan itu kan termasuk petugas pelayanan publik. Mestinya di lembaga lain, misalnya puskesmas dan lain sebagainya, tapi karena memang berjubelnya ternyata sebagian dari tenaga pendidik dan kependidikan MH belum tervaksinasi. Nah, dengan adanya ini semuanya praktis sudah 100% tervaksinasi dari kalangan pendidik dan kependidikan di MMH, bahkan tidak hanya di MMH, di lingkungan yayasan pendidikan Miftahul Huda ada SMK, ada PIA begitu kan. Sehingga ini luar biasa ya. Jadi karena sekali lagi tenaga pendidik dan kependidikan adalah termasuk kelompok pelayan publik. Nah, ini garda depan yang selalu berkumpul dengan masyarakat gitu, apalagi menyongsong pembelajaran tatap muka yang sudah mulai dari 25%, nanti tingkatkan menjadi 50% dan seterusnya begitu. Ini kan vaksinasi yang pertama ya. Kira-kira nanti akan diadakan untuk vaksinasi kedua? Oh jelas, apalagi dari Polres komitmennya tinggi. Ya, dari melihat di daerah lain ya, yang juga pelaksananya adalah Polres, seperti misalnya di Kajen, karena saya juga terlibat di forum pengasuh pesantren Kajen dan sekitarnya, itu juga komitmennya luar biasa. Jadi insya Allah malah lebih terjamin, lebih cepat ya, karena memang ya namanya Bapak Polres kan disiplinnya tinggi gitu. Ini tadi aja kerjanya kilat, tenaganya biasanya di tempat lain hanya mungkin 10 atau 15, ini datang 25 tenaga, 26.
26 anggota tim dari Polres langsung. Oke. Ini terkait antusiasme masyarakat nih. Berarti kan tadi di lingkungan pendidik MMH dan warga sekitar. Ya, betul. Apakah ada yang dari warga lain? Ya itu tadi jamaah pengajiannya Mbah Mujib ya. Karena rata-rata banyak yang sepuh kan kalau jamaah ngajinya Mbah Mujib. Kalau jamaah ngajinya saya kan ya segala usia gitu kan. Ya, kalau Mbah Mujib kan lebih pada yang sepuh-sepuh. Nah, memang pemerintah kan yang ditargetkan utama adalah lansia. Yang prioritas utama kecuali petugas pelayanan publik adalah lansia begitu. Harapan dengan adanya vaksinasi Covid nih? Ya tentu saja kita menyadari bahwa ini semua adalah ikhtiar. Kewajiban kita sebagai manusia adalah ikhtiar. Manusia yang beragama wajib berikhtiar. Bahwa alhamdulillah antusiasme ini sekaligus menurut saya secara pribadi mematahkan simpang siur berita-berita di media sosial. Kita tahu katanya di sana ada yang habis vaksin terus mati. Kita ini manusia beragama, kok lupa sih yang bikin mati kan hanya Tuhan, bukan vaksin. Hingga pun misalnya itu racun, tapi kalau Tuhan belum berkehendak ya nggak akan mati. Nah ini kok, ya memang ada kasus 1-2, ini namanya juga kasus. Tapi apakah kasus itu sebagai sesuatu yang bisa diambil kesimpulan? Jelas tidak. Apalagi kasus itu, kalau saya secara pribadi hanya sekedar membaca, informasi itu kan klasifikasinya banyak. Informasi yang pertama adalah berklasifikasi A1. Lah kalau ini itu di media sosial itu klasifikasinya K3, kandane kancane kancaku. Jauh antara A1 dengan K3 itu jauh. Nah ini alhamdulillah antusiasme masyarakat mematahkan apa yang tersiar di media sosial. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Tidak hanya karena dibantu oleh bapak-bapak dari Polres dan Puskesmas, tapi lebih dari itu masyarakat sudah tidak mau tahu lagi. Masyarakat sudah semakin cerdas. Mana informasi berklasifikasi A1 dan mana informasi K3. Huruf A sampai K itu kan ya panjang kan gitu. Nah, itu. Nah, terima kasih. Matursun Nadib atas waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.